kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersama. Saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi. Hari ini kita merayakan Ekaristi pada tanggal 15 Juli saat kita memperingati kembali Santo Bonaventura, Uskup dan Penjaga Gereja. Pada suatu ketika seorang ibu membawa seorang anak kecil yang sedang sakit kepada Santo Fransiskus Assisi. Sambil menerima bocah tersebut, Fransiskus berseru, "Oh Bonaventura," artinya, "Oh, betapa baik peristiwa ini." Oleh orang tuanya, kata-kata tersebut diabadikan sebagai nama bocah yang lahir pada tahun 1218. Ketika menginjak dewasa, Bonaventura pun mengikuti jejak Santo Fransiskus dengan menjadi imam Fransiskan. Karena kecerdasannya, Bonaventura sangat berjasa dalam mengembangkan studi teologi abad pertengahan. Setelah melayani sebagai minister umum ordonya, Paus Clemens ke-4 mengangkatnya menjadi kardinal dan uskup di Albano, Roma. Kemudian oleh Paus Gregorius ke-10 ia diangkat untuk menjadi utusannya dalam konsili Lyon, di mana ia berhasil mempersatukan kembali Gereja Ortodoks Yunani dengan Gereja Katolik Roma pada tanggal 28 Juli 1274. 14 hari kemudian Bonaventura wafat dan dikanonisasi pada tahun 1480. Melalui Ekaristi ini, mari kita mohon ampun atas segala kekurangan kelemahan kita. Dan kiranya Santo Bonaventura menjadi inspirasi bagi kita. Saya memohon kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara-saudarinya bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan perlakuan. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya memohon kepada Santa Bapa Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengangkat kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihilah kami. Kristus kasihilah kami. Tuhan kasihilah kami. Marilah kita berdoa. Mari sejenak kita sampaikan wujud kita masing-masing. Dalam perayaan Ekaristi ini, kita hendak mengucap syukur atas rahmat kehidupan pada hari ulang tahun Juliani. Semoga Tuhan selalu melindungi, menyertai, memberikan kesehatan, umur yang panjang, kesejahteraan yang berlimpah. Kita juga bersyukur kepada Tuhan atas hari ulang tahun Bapak Tarsius Antonio Diominata. Juga kita bersyukur kepada Tuhan atas hari ulang tahun yang ke-63 Vincentius Pipin. Semoga Tuhan memberikan berkat-berkat berlimpah untuk perjalanan hidup selanjutnya. Bersama dengan Margarita Dewi, kita bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan. Kita juga berdoa melalui Ekaristi ini untuk jiwa-jiwa yang sudah berpulang, untuk 1 tahun
sudah berbulan 5 tahun yang lalu. Kita juga berdoa memohon ketentraman jiwa untuk Bapak Lenatus Jeharun yang hari ini 3 tahun berbulan. Kiranya Tuhan mengampuni segala jiwa-jiwa ini dan mengangkatnya memasuki kehidupan kekal di surga. Allah Bapa Maha Kuasa, Engkau mengajarkan kepada kami mencurahkan puji pada peringatan Santo Bonaventura Uskup. Bantulah kami untuk berkembang karena ajarannya yang cemerlang dan selalu menerangkan kehangatan kasih-Nya. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra Tuhan yang hidup bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Dengarkanlah sabda Tuhan, hai para pemimpin Sodom. Untuk apakah kurbanmu yang banyak itu? Aku sudah jenuh akan kurban-kurban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak anak lembu tambah. Darah lembu jantan dan domba serta kambing jantan tidak kusukai. Apabila kalian datang untuk menghadap hadiratku, siapakah yang menuntut daripadamu bahwa kalian menginjak-injak pelataran bait suci? Jangan lagi membawa persembahan yang tidak sungguh, sebab baunya menjadi jijik bagiku. Kalau kalian merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan baru dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kalian mengadahkan tangan untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kalian berdoa berkali-kali, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam. Belalah anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Bukan karena kurban sembelihan engkau berhukum, sebab kurban bakaranmu senantiasa ada di hadapanku. Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu, atau kambing jantan dari kandangmu. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianmu dengan mulutmu, padahal engkau membenci teguran dan mengesampingkan firman-Ku? Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Itulah yang engkau lakukan. Apakah aku akan diam saja? Apakah kau kira aku ini sederajat dengan kamu? Aku menggugat engkau dan ingin berperkara denganmu. Siapa yang mempersembahkan syukur kepada sebagai korban, ia memuliakan Aku. Dan siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah.
Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Sebab bagi mereka kerajaan Allah. Tuhan bersama. Dan bersama Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Jangan kalian menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, dan perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperoleh kembali. Barang siapa menyambut kalian, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang yang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh ia takkan kehilangan upahnya. Setelah Yesus selesai mengajar ke-12 rasulnya, ia pergi dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak gampang kita menerima sabda Yesus ini. Sulit untuk dimengerti. Mengapa Yesus bersabda, "Aku datang bukan membawa damai, tetapi pedang"? Ini tentu bertentangan dengan apa yang Yesus sampaikan sendiri. Ketika Yesus menyatakan, "Damai bagimu," dan kehadiran Yesus memang membawa damai. Tetapi mengapa hari ini dalam Injil ini Yesus bersabda sangat keras demikian? Menurut tafsiran Monsinyur Martin
yang disampaikan Yesus itu tidaklah aneh, tetapi supaya kita lebih fokus, kita sungguh-sungguh mengikuti Yesus 100%, bahkan berani meninggalkan orang-orang yang kita cintai kalau mereka tidak seperti yang diinginkan oleh Allah sendiri. Memang dalam perjalanan hidup kita berkeluarga bersama dengan kakak, adik, saudara-saudara kita yang kita cintai, bukankah justru malah melalui mereka kita mendapatkan begitu banyak luka, kita begitu banyak mendapatkan sakit, kecewa, justru melalui orang-orang yang paling kita cintai, orang yang paling dekat dengan kita, yang setiap hari bersama-sama dengan kita, itulah yang seringkali juga menyakitkan kita. Justru di sini sebenarnya Yesus mau menegaskan bahwa Yesus adalah satu-satunya keselamatan, kedamaian itu sendiri. Mari kita mohon rahmat Tuhan melalui kasih ini, agar kita pun hari demi hari semakin fokus untuk mengikuti Yesus, bahwa Dia adalah segala-galanya. Dia adalah yang kita tuju, bukan hanya pintu, tetapi Dia itu sendiri tujuan dari kehidupan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Terpujilah Tuhan Allah semesta alam, sebagai kemurahan kami menerima roti yang kami persembahkan kepada hasil bumi dan usaha manusia, dan kami akan menjadi roti yang tepat. Terpujilah Tuhan Allah semesta alam, sebagai kemurahan kami menerima anggur yang kami persembahkan kepada hasil pokok anggur dan usaha manusia, yang dari kami akan menjadi minuman. Berdoa saudara-saudari supaya persembahan itu dan persembahan berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa sumber segala kebenaran, Santo Bonaventura telah mengajarkan iman untuk memuliakan nama. Terima persembahan roti dan anggur ini sebagai persembahan yang hidup kepada dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersama. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Engkau dimuliakan dalam kalangan para kudus, dan dengan memahkotkan perbuatan baik mereka, Engkau menyempurnakan anugerah-anugerah-Mu sendiri. Engkau melimpahkan bagi kami cara hidup mereka sebagai teladan, persekutuan dengan mereka sebagai persaudaraan, dan doa mereka sebagai pertolongan. Maka dikuatkan oleh saksi yang tak terbilang banyaknya, kami dapat berlari memenangkan perlombaan yang diwajibkan dan bersama
Kami menyanyikan mata pujian bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, berkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Tuhan, sumber segala kudusan. Maka kami memuji segala persembahan dengan berkurang agar dari kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan kemenangan sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi. Demikian pula sesudah dikerjanya, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepada-Nya, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan kamu. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami keluarga pelayan menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihidup menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja yang tersebar di seluruh bumi, agar Kau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius serta semua rohani. Ya Bapa, ingatlah juga dan orang-orang yang sangat khusus kami doakan dalam kasih ini, mereka yang berpulang tahun, mereka yang mohon rahmat pernikahan. Ingatlah juga dan saudara-saudari kami yang meninggal dengan harapan akan bangkit. Teristimewa ya Bapa, jiwa-jiwa yang kami doakan dalam kasih ini, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keimanan dan terima mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasih dengan kami semua, agar kami terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Maria Bunda Allah, Santo Yosef Mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepada. Semoga kami berkenankan berserta memuji dan memuliakan kita dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra, dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Mari kita satukan doa-doa suku pujian cara hari ini dengan
berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari dosa. Tuhan kami, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, supaya memberi kami sepanjang hidup kami, supaya kami dapat dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus telah bersabda kepada para rasul, "Kami itu tinggalkan bagi, kami itu berikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikan iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga kami Tuhan selalu bersama." Anak domba Allah yang harus susah ini, kasihanlah kami. Anak domba Allah yang harus susah ini, kasihanlah kami. Anak domba Allah yang harus susah ini, berilah kami. Saudara-saudari yang terkasih, lihatlah anak domba Allah. Dialah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia, yang hari ini bersabda kepada kita sekalian, "Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan damai." Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya datang pada saya, kalau sadar saja, maka saya. Semoga tubuh dan darah Kristus yang kita sambut menghantar kita sampai hidup yang kekal.
kuduslah, kuasa dan kebijaksanaan. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa sumber segala kebijaksanaan, kami telah disegarkan dengan santapan suci. Semoga berkat doa setubuh dan nasihat santo gunakan Tuhan, kami tetap bersyukur kepada atas segala anugerah yang kami terima dan melaksanakan tugas perutusan kami sampai kami Kau persatukan dalam kehidupan abadi dengan kematian Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih, hari ini tidak ada pengakuan dosa, sebab para romo akan langsung menuju ke Wisma Ceki untuk bertemu dengan pemimpin umum. Mari kita mengakhiri dikasih ini dengan mohon kita. Tuhan bersama. Semoga kita sekalian dan seluruh rencana, kegiatan, tugas, pelayanan, usaha kita, perjalanan kita sepanjang hari ini selalu dilindungi, dibimbing berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara-saudara yang terkasih, pergilah misa